Bapak Ibu Saudaraku, selamat datang, selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Mazmur 13 ayat 6 mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saya percaya ada sukacita yang besar ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum kita beribadah sore hari. Selamat sore Bapa di surga, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu kepada setiap kami di sepanjang hari-hari seminggu kemarin Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami datang dengan hati yang penuh kerinduan Tuhan sore hari ini. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu karena Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Tuhan Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di sini, mengurapi kami, melawat setiap kami Tuhan. Melawat ibadah kami, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar Tuhan apa Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap ibadah katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Yes. Kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Oh
bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
Engkau Bapa yang layak terima pujian. Yes. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind, and I will worship you, and I will worship you, yes, and I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. I will worship you. Aku menyembahmu, ku mengasihimu dengan senap hati, senap jiwaku, dan kekuatanku, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku mengasihimu dengan senap hati, senap jiwaku, dan kekuatanku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan kebenaran kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, Bapak. Kami percaya Engkau hadir tempat ini, Tuhan. Saat ini Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kau sendiri yang berbicara, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak duduk kembali. Haleluya. Shalom, saudara. Baik, diberkati melalui pujian dan penyembahan. Amin. Saat ini kita akan kembali ya belajar dari tema yang sama ya, something remains. Sesuatu yang tetap ada, yang masih ada ya. Yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Richard ya, bahwa kita diharapkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang tetap respect, hormat kepada hadirat Tuhan dan kepada kedaulatan Tuhan. Amin, saudara. Iya, haleluya. Nah, itu sebabnya siapkan hati saudara untuk kita belajar bersama kembali apa yang Tuhan inginkan supaya saya dan saudara tetap miliki ya apa yang Tuhan inginkan. Semua bisa berubah, apapun bisa berubah, tapi yang ini jangan sampai berubah. Ya, karena ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Baik, saudara. Saya beri judul khotbah saya By God Alone. By God Alone itu artinya apa, saudara-saudara? Hanya Tuhan saja. Ya. Hanya oleh Tuhan saja atau hanya Tuhan saja. Nah, itu sebabnya saudara kita akan bersama-sama belajar apa yang saya maksudkan ini, saudara. Apa yang dimaksudkan dari judul firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara,
Tuhan menghendaki supaya kita tetap memiliki sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hal ini tidak boleh berubah dan harus tetap ada. Katakan amin dulu saudara. Ya. Nah sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan itu apa? Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-7. Nanti saudara bisa baca di rumah. Tapi saya ceritakan sedikit saudara ya, bahwa setelah dari Bet-Semes itu, tabut Tuhan itu dipindah ke satu daerah namanya Kiryat Yearim. Kiryat Yearim itu adalah satu daerah yang memang dikhususkan bagi orang Lewi. Dan ditaruh di tempat ya seseorang yang bernama Abinadab. Ya, dan kemudian anaknya yang namanya Eliezer itulah yang dikuduskan untuk mengurus tabut ini, untuk menjaga tabut. Ya, dipindah saudara-saudara. Nah, lalu selang waktu berjalan 20 tahun ke depan. Selama 20 tahun itu bangsa Israel mengeluh. Karena apa? Karena musuhnya itu orang Filistin. Mereka ini selalu ya seperti apa nih? Dihantui gitu ya, dihantui oleh orang Filistin dan mereka belum mengalami kemenangan melawan orang Filistin. Ya, belum mengalami kemenangan. Nah, itu sebabnya orang Israel rupanya orang Israel kemudian berkata kepada Samuel, wah ini kalau gini terus kita bahaya nih, kita repot ya. Itu sebabnya cobalah kamu berdoa buat kami, buat orang Israel. Nah saudara, itu jalan ceritanya. Ya, supaya kita bisa menang melawan orang Filistin. Kita tidak kalah terhadap orang Filistin. Nah lalu apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Dari cerita ya di 1 Samuel pasal 7 itu ada prinsip yang Tuhan mau supaya ini terjadi bagi bangsa Israel. Dan hari ini kita ambil ini poinnya bagi saya dan saudara. Ini yang Tuhan mau terjadi bagi saya dan saudara. Kalau pada waktu itu terjadi bagi bangsa Israel. Ya, yang pertama adalah ini saudara. Sikap hati seperti apa yang tidak boleh berubah, yang Tuhan mau adalah ini. Yaitu sikap hati untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Beribadah hanya kepada Tuhan. Ayatnya mengatakan begini saudara. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya. Katakan sama-sama 3, 2, 1 hanya. Iya. Itu ditulis bukan tidak ada arti sudah, ada maksud ya. Hanya beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat selanjutnya langsung diresponi oleh bangsa Israel, saudara. Ayat selanjutnya mengatakan begini, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya. 2 kali disebut saudara ya. Hanya ini nggak boleh, nggak ada, harus ada. Beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, saudara, hanya kepada Tuhan. Tadi dikatakan kalau kamu mau mengalami kemenangan melawan orang Filistin, maka kamu harus berbalik dan kamu hanya beribadah hanya kepada Tuhan. Rupanya pada waktu itu mereka masih kepada Baal, masih Asyitoret juga masih, saudara. Ya ini berhala-berhala ya, saudara ya. Yang orang Israel itu masih menyembah bukan kepada Allah, tapi kepada ini. Kalau hari ini
tentunya Asyitoret modern dan Baal modern ini lain lagi ceritanya nih saudara ya. Berhala modern ini lain lagi. Uang itu bisa jadi berhala modern nih saudara. Amin? Iya. Uang. Hobi juga bisa loh itu. Hobi juga bisa. Ya. Kalau hobinya lebih baik mancing daripada ke gereja, nah itu tuh berhala tuh saudara. Sekalipun saudara kalau mau mancing dapat banyak, ajaklah pastor saudara ya. Karena itu sudah terjadi, ada kesaksian nyata saudara. Jadi Mas Guntur inilah yang mancing, saya yang ngasih makanannya saudara. Saya yang nyiapin makanannya, umpannya. Begitu saya kasih umpan, begitu langsung dimakan saudara. Set. Wow, strike langsung ya kan. Ambil lagi, kasih lagi, sampai 11 kilo saudara. Waduh. Tapi kalau itu membuat engkau tidak ke gereja, itu namanya berhala itu saudara. Yang lain-lain juga sama, sebutlah apa saudara. Kata beribadah hanya itu mengandung maksud bahwa kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya saudara. Dan Tuhan menjadi fokus. Tadi kan ada perkataannya Samuel ya. Tujukan ya. Kalau nggak percaya saya buktikan nih saudara. Tadi ada ayatnya mengatakan begitu kan saudara ya. Nih saudara lihat. Tujukan hatimu, betul? Mana pastor ini loh. Tujukan itu artinya fokuskan hatimu kepada Tuhan. Nah, tadi saya mengatakan mengandung maksud bahwa kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya dan Tuhan menjadi fokus atau center hidup kita. Ada satu pernyataan yang bagus sekali saudara. Nah, sebelumnya ya, kita menjadi orang percaya yang menyenangkan hati Allah jika kita itu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saya jamin saudara, Alkitab yang jamin, hidupmu pasti menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu, pasti engkau menyenangkan hati Tuhan. Pasti saudara. Nah, jika Tuhan, ini yang tadi saya katakan, ada kalimat yang bagus sekali. Jika Tuhan ada di tempat yang benar, ya prioritas utama, maka hal-hal lain pun akan berada di tempat yang benar, saudara. Ngerti maksudnya, saudara? Ini dalam nih maknanya. Kalau Tuhan ada di prioritas yang benar, ya maka uang akan ada di tempat yang benar. Pekerjaan akan ada di tempat yang benar, saudara. Amin. Keluarga akan ada di tempat yang benar. Gereja kita, ya tidak menganut prioritas hidup itu adalah Tuhan nomor 1, 2 keluarga, 3 gereja, 4 pekerjaan, 5 ini. Bukan. Prioritas tidak begitu saudara. Tidak. Kita tuh modelnya adalah God Center. Jadi di tengah itu pusatnya itu adalah Tuhan. Lalu di sekelilingnya itu keluarga menuju ke Tuhan. Pekerjaan menuju ke Tuhan. Betul saudara? Uang menuju ke Tuhan. Betul? Nah nanti dengan sendirinya ya Anda bisa mengatur ya. Kalau Tuhan itu di tempat yang benar, yang lainnya itu akan gampang ngaturnya gitu saudara. Intinya bahwa Tuhan mau supaya kita itu memprioritaskan Tuhan. Menjadi center kehidupan kita saudara. Menjadi pusat kehidupan kita. Jika hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan hati Tuhan benar-benar disenangkan, maka Tuhan bisa melakukan apapun bagi kita, saudara. Kok pastor bisa berani bilang begitu? Iya, karena terbukti dari ceritanya bangsa Israel, saudara. Begitu mereka beribadah hanya kepada Tuhan, Filistin kalah, saudara. Filistin kalah. Begitu mereka berbalik dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Filistin kalah, saudara. Kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel adalah by God alone. Alone. Artinya apa, saudara? Artinya oleh Tuhan sendiri.
waktu bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Dan itu terjadi karena bangsa Israel worship God alone. Ini sebenarnya permainan kata yang bagus ya. When we worship God alone, our help comes by God alone. Saat kita menyembah hanya kepada Tuhan, maka pertolongan pun datang dari Dia. Dari Dia saja, saudara. Itu sebabnya, saudara, worship God alone akan membuat Anda mengalami pertolongan atau apapun by God alone. Tuhan sendiri turun tangan buat saudara. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Ini dahsyat sekali. Dan itu terjadi bagi bangsa Israel. Dan ini yang Tuhan mau, saudara. Tadi saya mengatakan, hari ini banyak idol. Bukan Indonesian Idol ya, saudara, bukannya. Idol itu maksudnya berhala. Berhala modern. Modern idol itu apa sih? Duit. Ya. Kalau hari Minggu itu, saudara, jam 4 itu sudah didedikasikan untuk ibadah, saudara. Setuju? Kalau beribadah itu kita beribadah kepada siapa sih, saudara? Kepada Tuhan. Kalau dedikasikan hari Minggu jam 4 buat Tuhan, jangan ada idol yang lain yang mengalahkan Tuhan, saudara. Setuju? Amin. Ya, gini saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai Tuhan itu dikalahkan oleh hal yang lain, saudara. Aneh kalau Tuhan itu dikalahkan. Lawong, ini loh, engkau bernapas itu dari mana sih, saudara? Engkau bernapas itu dari Tuhan. Lah kok yang kasih napas kehidupan kok ditinggal malah, saudara? Yang kasih Anda hari ini, Anda bisa sehat, bisa kuat hari ini siapa sih, saudara? Tuhan. Amin, saudara? Itu sebabnya segala sesuatu mungkin bisa berubah. Fisik kita ini bisa berubah. Betul, saudara? Yang tadinya langsing jadi langsung, ya, saudara. Ya, yang tadinya apa ini? Wah, pokoknya ini mulus gitu, saudara. Tapi bertambahnya usia, lalu ada keriput-keriput. Enggak apa-apa, pastor, masih bisa operasi plastik, pastor. Ya, kalau operasi plastik ternyata diapain, saudara? Ditarik, betul. Jadi ini ditarik seret ke sini dijahit gitu. Jadi kencang, saudara. Nah, kalau kembali, saudara, sekian tahun lagi keriput lagi, saudara. Apalagi yang mau ditarik? Mana lagi, saudara? Kalau ditarik jebol, saudara, nanti, saudara. Brol gitu, saudara, nanti, ya kan? Enggak ada lagi yang bisa ditarik. Sudahlah, semua bisa berubah. Tapi yang Tuhan mau, yang tidak boleh berubah dari kita adalah Anda memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau, gak macam-macam kok. Tuhan gak yang macam-macam, saudara. Tuhan itu ingin supaya kita beribadah hanya tujukan, artinya fokus sama Tuhan. Ada kesempatan beribadah, beribadahlah, saudara. Amin, saudara. Karena tanggal 18 Mei tidak akan terulang lagi. Benar, saudara? Orang mengatakan, kan ada minggu depan katanya. Belum tentu umurmu sampai minggu depan. Belum tentu, saudara. Saya enggak nakut-nakuti saudara loh, ya enggak, saudara ya. Enggak, tapi apa yang saya katakan betul enggak, saudara? Iya. Ya, 18 Mei ini tidak akan berulang. Ya, Mas Nuk tadi main keyboard di sini enggak akan berulang, kecuali hari ini, saudara. Dan tadi Mas Nuk keren sekali, oh keren sekali. Thank you Mas Nuk, saya diberkati ya kan. Weh. Itu memberi semangat yang di bawah itu ya, semangat gitu nyanyinya gitu kan. Nah, kembali ke tadi, saudara. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Cek ada idol enggak dalam hidupmu. Ada enggak yang mengganggu, mengalahkan Tuhan. Biasanya yang jadi saingan berat Tuhan itu cuma satu, duit.
saudara. Duit itu wah paling saingan Tuhan tuh ya saudara ya. Sampai ya Tuhan memberikan contoh itu di dalam Alkitab. Dua tuan itu Tuhan dan Mamon kan gitu saudara ya. Itu saingan beratnya Tuhan tuh itu. Nah, tapi saya ingin katakan kepada saudara ya, yang tidak boleh berubah, yang harus tetap ada, something remains, yang harus ada dalam hidup saudara itu adalah prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya saudara. Amin saudara? Amin. Yang kedua saudara, yang tadi kan sikap hati beribadah hanya kepada Tuhan. Yang kedua sikap hati yang selalu mengucap syukur. Dari mana saudara? Firman Tuhan mengatakan kemudian Samuel mengambil sebuah batu ketika mereka menang saudara. Ketika mereka menang, ya bangsa Israel menang. Lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya apa saudara? Ebenezer. Katanya, ini artinya sebetulnya Ebenezer ini saudara. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kata Ebenezer ini adalah pernyataan ucapan syukur sebetulnya. Dengan mengatakan bahwa jika kita ada di sini saat ini, itu karena pertolongan Tuhan. Ebenezer itu ingin mengatakan begini, kan sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi sebetulnya dalam bahasa kita, kalau kita sampai di titik ini, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau saudara ada di titik ini, Mas Guntur ada di titik ini, di sampingnya ada seorang wanita, ya kan. Dulu nggak pernah kebayang ini yang gini-gini, saudara. Gagal maning, saudara, ya kan. Tapi ternyata ketika ada di sini berhasil, gitu. Hari ini bahkan yang di sampingnya sudah gini, saudara. Wow, sebentar lagi akan punya keturunan ilahi. Namanya El Gibor, saudara. Udah kasih tahu sama saya. El Gibor, ya, itu karena terinspirasi khotbahnya Pastor Richard waktu itu kan. Pastor Richard pernah khotbah El Gibor, langsung, anakku tak namain El Gibor gitu saudara. Panggilannya Bor gitu saudara. Iya saudara ya. Tapi serius dia akan memberi nama anaknya El Gibor. Dia percayanya laki-laki saudara. Ya, percayanya laki-laki. Ya udah saya nggak akan teruskan itu ngomong ya. Laki-laki. Oke saudara ya. Nah Ebenezer itu sebenarnya pernyataan ucapan syukur saudara. Mengucap syukurlah, kemudian paralel dengan apa yang pernah Paulus katakan saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, tidak pernah ada ayat yang langsung di belakangnya ditulis itulah yang dikehendaki Allah, kecuali pernyataan ucapan syukur. Mengucap syukurlah, lalu kemudian Paulus mengatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kenapa begitu saudara? Pasti ada rahasianya. Kenapa kok ucapan syukur itu yang paling dikehendaki Allah? Kata ucapan syukur itu menggunakan dua kata. Yang pertama adalah eu dan charis. Kalau dalam bahasa Yunani itu ekaristeo. Ya, ekaristi kita pernah mendengar kata itu sudah. Ekaristi itu adalah ucapan syukur. Nah, kata eu itu artinya baik dan kata charis itu artinya anugerah. Jadi orang yang mengucap syukur adalah orang yang menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah anugerah Tuhan dan semua baik adanya, saudara. By God alone. Semua karena Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara.
kenapa sih kok Tuhan menghendaki orang yang mengucap syukur, saudara? Karena ini perhatikan baik-baik, sikap hati yang mengucap syukur adalah fondasi dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak punya ucapan syukur dalam hidupmu, susah engkau menghormati Tuhan, saudara. Dan saya katakan mustahil engkau akan bisa menghormati Tuhan. Kenapa? Karena dasar dari sikap menghormati Tuhan itu adalah dimulai dari ucapan syukur. Karena apa? Orang yang mengucap syukur, dia akan mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidupku, ini adalah karena Tuhan. Wow, saudara, luar biasa. Itu sebabnya jika kita ingin menjadi orang percaya yang menghormati Tuhan, maka kita hanya bisa memulainya dari sikap hati yang mengucap syukur. Kalau hari ini engkau masih gerundel, masih ngeluh, rumahnya kecil pastor saya, tapi punya rumah kan? Betul kan? Jangan-jangan itu doa orang yang nggak punya rumah. Yang sekian lama, aduh aku pengen punya rumah walaupun kecil. Anda sudah dapat rumah ngeluh, ada orang yang berdoa pengen dapat rumah. Betul enggak, saudara? Tabungannya sedikit pastor saya, sedikit. Sorry ya pastor, saya nggak bisa bayarin pastor. Nggak apa-apa, sedikit tapi punya kan? Punya tabungan kan? Jangan-jangan itu doa orang yang hari ini aja mau bayar sekolah aja nggak bisa. Betul nggak, saudara? Gini loh, saudara. Saya ini memberi contoh-contoh ini supaya kita ini berpikir bahwa semua sebetulnya yang ada pada kita hari ini, harusnya kita bisa mengatakan Tuhan aku mengucap syukur itu. Terima kasih untuk suami yang baik sekali. Istri-istri katakan amin. Wah ini kalau aminnya kencang suaminya baik ini berarti ya kan. Haleluya ya kan. Ini yang di depan-depan kencang lihatnya ya kan. Suami-suami bersyukur punya istri yang aduh manis sekali ya kan. Ya bersyukur untuk apa saudara. Gajinya kecil pastor, nggak apa-apa. Kamu sudah kerja, ada orang lain yang belum bekerja. Kalau saudara bisa mengucap syukur, Anda akan bisa menjadi orang yang menghormati Tuhan. Enggak komplain seperti bangsa Israel tuh. Komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, jengkel sama, enggak mengucap syukur, dikasih mana loh. Wes enak-enak. Mana itu, aduh tinggal makan kenyang. Minta apa saudara? Minta makan daging. Dikasih apa saudara? Burung puyuh. Ini orang Israel yang modelnya kayak gini nih. Dan Tuhan nggak mau yang seperti itu saudara. Tuhan maunya adalah kita ini bisa belajar mengucap syukur. Amin saudara. Haleluya. Coba cek hidup kita saudara. Ada saat nggak dimana engkau kayaknya nggak bersyukur dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara hari ini. Anak-anak muda gak bersyukur. Kenapa aku lahir dari keluarga yang begini? Kenapa? Tapi saya bersyukur, saya lahir dari keluarga Lumondo, saya lahir sebagai Joni Lumondo. Saya gak ada masalah, saudara, saya bersyukur, saudara. Ya, saya bersyukur dengan semua yang Tuhan beri hari ini. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tuh ingin Anda itu selalu mengucap syukur. Makanya saudara pagi hari bangun yang ada di pikiranmu adalah terima kasih Tuhan.
mengucap syukur. Amin, saudara. Bangun pagi, terima kasih Tuhan. Amin. Jangan kau bangun pagi, aduh ada hari lagi ya ternyata ya. Bersyukur suamiku sudah berlayar lagi, haleluya. ATM-nya penuh lagi, haleluya. Amin. Iya, itu. Coba saudara, syukuri coba. Ya, bersyukur. Dua hal ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya. Tetap ada, tidak boleh tidak ada. Dua hal ini saudara, ini core-nya, ini intinya. Dalam kehidupan saya dan saudara, sikap hati yang Tuhan inginkan tetap ada dalam hidup kita adalah sikap hati yang beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita dan sikap hati yang mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, karena jika kita memilikinya, maka hidup kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan jika ia disenangkan, maka ia bisa melakukan apapun bagi saya dan saudara. Apapun itu silahkan definisikan sendiri saudara. Masalahmu dibereskan, rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu diangkat sama Tuhan, pelayananmu dipakai sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan bisa melakukan apapun. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel terhadap orang Filistin akhirnya saudara. Karena apa saudara? Karena dua sikap ini yang Tuhan mau ada dalam hidup saya dan saudara. Sikap hati yang beribadah hanya kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu saudara. Dan tetap mengucap syukur. Mengucap syukur. Coba saudara cek hidup kita masing-masing. Betul enggak sih? Hidupmu itu memprioritaskan Tuhan. Cek, ini bukan sedang menghakimi atau tidak. Firman Tuhan tidak pernah menghakimi. Firman Tuhan itu sedang ingin mengoreksi, saudara ya. Kalau ada, oh ya ternyata aku nih masih kurang ya di dalam memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ayo benahi hidup kita dan kemudian sikap hati yang mengucap syukur ini dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini saudara, saya mau katakan itu yang dinanti-nanti sama Tuhan. Ketika engkau bangun pagi lalu mengucap syukur, itu yang dinanti-nanti sama Tuhan saudara. Ya, karena artinya apa? Itu adalah modal pondasi bahwa engkau akan menjadi orang yang menghormati Tuhan. Tanpa ucapan syukur, orang gak akan bisa menghormati Tuhan dengan benar. Gak bisa saudara. Harus dimulai dari rasa syukur. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Baik. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian ini saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yes, God. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Semua tutup mata dan tundukkan kepala, saudara. Engkau merenungkan hidupmu masing-masing saat ini, saudara. Jika Tuhan ada di tempat yang benar, menjadi prioritas utama dalam hidup kita, maka hal-hal yang lain akan berada di tempat yang benar. Kalau Tuhan menjadi prioritas utama, semuanya akan jadi harmoni. Kehidupanmu akan jadi harmoni. Semuanya akan ada di tempatnya masing-masing. Engkau tidak bingung dengan keluargamu, engkau tidak bingung dengan pelayananmu, engkau tidak bingung dengan keuanganmu, engkau tidak bingung dengan semuanya. Karena engkau menaruh Tuhan di prioritas yang benar, akan membuat semuanya itu menjadi harmoni dalam kehidupan saya dan saudara. Orang Israel gagal menaruh Tuhan di tempat yang benar, sehingga hidup mereka bangkrut. Mereka mengalami masalah yang silih berganti, kekalahan demi kekalahan. Tetapi ketika mereka berbalik dan beribadah hanya kepada Tuhan, Tuhan buat sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Sama dengan saya dan saudara, Tuhan ingin supaya setiap saudara dan saya prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Dan Dia sangat menanti-nantikan ucapan syukur dari setiap saya dan saudara. Nyatakanlah ucapan syukur hari ini untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, untuk semuanya, untuk pelayananmu, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu. Semuanya ucapkanlah syukur itu untuk semuanya. Untuk kesehatanmu, untuk semua yang hari ini engkau dapatkan. Karena Tuhan menghendaki itu, saudara. Itulah yang sangat diinginkan oleh Tuhan, yaitu ekaristi, ucapan syukur kepada Tuhan. Memulai sikap hormat kepada Tuhan. Engkau akan mudah menjadi orang yang punya sikap hormat kepada Tuhan. Karena engkau punya hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pernyataan kami. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur menjadi pernyataan kita, saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapakku, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Oh, ku mau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku, oh, Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang
kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami. Akan tetap ada. Akan tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuatmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakan tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, semuanya Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami terima Tuhan, firman ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami. Pada akhirnya, bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. One.